Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Rahmat Yoga Pratama dengan NIM terakhir 068, dan nomor 2 ialah saya sendiri Dela Roselasari dengan NIM terakhir 012, yang nomor 3 ialah Muhammad Rauna Kulubab dengan NIM terakhir 023, yang nomor 4 ialah Maria Grace dengan NIM terakhir 151, dan nomor 5 ialah Laurencia Bella Boru dengan NIM terakhir 113, yang nomor 6 ialah Hendriana Luki dengan NIM terakhir 004, dan yang terakhir adalah Azania Anggun dengan NIM terakhir 079. Kami akan menjelaskan tentang pendekatan dan peralatan audit sumber daya manusia. Pengertian dari audit manajemen sumber daya manusia adalah pemeriksaan seluruh kegiatan sumber daya manusia pada suatu departemen dan perusahaan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja. Macam-macam peralatan dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama ada interview. Wawancara yang dilakukan oleh manajer dengan karyawan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia dan dapat mengetahui bidang yang perlu diperbaiki. Adanya kritik yang diterima, maka departemen akan mengambil tindakan dalam memenuhi kebutuhan dari karyawan. Yang kedua, ada survei. Survei yang dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara agar kegiatan sumber daya manusia untuk kedepannya dapat dikembangkan secara lebih akurat. Yang ketiga, ada historical analysis. Analisis catatan yang telah ada sebelumnya perlu dilakukan untuk menemukan masalah-masalah yang belum dapat dideteksi dari sikap karyawan. Yang keempat, ada external information. Informasi eksternal digunakan untuk perbandingan dan untuk mendapatkan perspektif lain yang tidak diperoleh dari instrumen sebelumnya. Sumber informasi eksternal biasanya berasal dari Departemen Tenaga Kerja, Asosiasi Industri, dan Profesional, hasil survei perguruan tinggi, dan konsultan perusahaan-perusahaan sejenis sebagai pesaing. Yang kelima, Human Research Experiment. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan eksperimen lapangan yang membandingkan kelompok eksperimental dengan kelompok kendali di bawah kondisi-kondisi realistik. Eksperimen yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan kerja, keselamatan kerja, dan aktivitas yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 5. Yang pertama, comparative approach. Pada pendekatan ini, seorang audit itu mengukur kinerja buruk dari perusahaan dengan cara membandingkan kinerja dari perusahaan lain. Yang kedua, outside authority approach. Di sini seorang audit mengevaluasi kinerja yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, di mana standar tersebut telah ditetapkan oleh konsultan perusahaan. Ketiga, statistical approach. Pada pendekatan ini menggunakan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan. Contohnya data ketidakhadiran dan perputaran pekerja. Dengan data ini, seorang audit dapat mengetahui seberapa baik aktivitas dari sumber daya manusia dan manajer dalam mengemban tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Lubab. Selanjutnya itu ada compliance approach. Compliance approach ini, pendekatan ini bertujuan untuk meninjau kembali praktik-praktik di masa lalu, apakah sudah sesuai atau tidak dengan kebijakan dan prosedur perusahaan, atau menyimpang dari hukum. Cara kerjanya itu dengan mengambil sampel data atau
informasi dari formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah para manajer patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya itu ada MBO approach. MBO approach ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meminta staf SDM dan manajer untuk menetapkan tujuan serta tanggung jawab mereka. Selanjutnya itu adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja staf SDM dan manajer, di mana ini akan diteliti dengan kinerja aktual dan dibandingkan dengan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Sebagai alat pengendalian manajemen, audit memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, itu memastikan tingkat keekonomian, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, ialah memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan manajemen. Yang ketiga, ialah memastikan masalah yang ada dapat diidentifikasi dan juga penyebabnya. Yang keempat, memastikan pengamanan aset dan informasi. Yang kelima, memastikan peluang, peningkatan pendapatan dan laba atau penurunan biaya dalam organisasi dapat diidentifikasi. Yang keenam ialah memastikan pencegahan dan deteksi kesalahan serta penipuan. Yang ketujuh ialah memastikan kualitas pencatatan akuntansi dan penyusunan informasi keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan secara berkala. Dan yang terakhir ialah memastikan berbagai pilihan tindakan yang tersedia bagi manajemen dapat diidentifikasi.